para sahabat guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Despi Triastuti. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 kelas PGSD 4 di Universitas Mula Warman tahun 2022. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 011 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur sebagai guru kelas di kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk bisa bercerita praktik baik terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Jika berbicara masalah motivasi belajar siswa, maka saya adalah salah satu orang yang sangat setuju bahwa motivasi belajar siswa merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan dan membutuhkan penanganan yang serius. Motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran, khususnya bagi seorang siswa. Apabila motivasi siswa didorong lebih kuat, maka pada saat proses pelaksanaan pembelajaran, siswa akan lebih antusias dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita sajikan di dalam kelas. Namun sebaliknya, apabila motivasi belajar siswa menurun, maka kualitas proses pembelajaran juga akan melemah dan bisa mengakibatkan kepada hal-hal lain pada proses pembelajaran yang berlangsung. Dalam hal ini, saya mengangkat masalah rendahnya motivasi belajar siswa dalam muatan pelajaran matematika, materi KPK, dan FPB. Rendahnya motivasi belajar siswa yang dialami oleh siswa-siswi kami di kelas 4 SD Negeri 011 Balikpapan Utara dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama salah satunya yaitu akibat masa pandemi COVID yang berkepanjangan yang mengharuskan mereka mengubah pola pembelajaran yang tadinya pembelajaran langsung tatap muka di kelas harus diubah menjadi pembelajaran jarak jauh secara daring. Sehingga kami selaku guru dan siswa sebagai penerima materi juga mengalami permasalahan dalam penyampaian dan juga penerimaan materi saat proses pembelajaran langsung dalam jaringan tersebut. Hal ini karena adanya keterbatasan ruang dan waktu, sehingga kami tidak bisa maksimal dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Faktor yang kedua adalah adanya anggapan sebagian besar siswa terkait mata pelajaran matematika yang dianggap sulit. Nah, faktor yang ketiga adalah penggunaan model pembelajaran yang disampaikan masih belum variatif sehingga pembelajaran hanya bersifat satu arah saja, monoton dan pada akhirnya membosankan. Faktor yang ketiga yaitu dalam penyampaian materi matematika, guru masih belum menyampaikan menggunakan alat bantu peraga atau media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan disampaikan di dalam kelas. Sehingga anak-anak tidak dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Akhirnya materi yang disampaikan tidak maksimal dan hasil belajarnya pun tidak maksimal. Akhirnya berdampak pada motivasi belajar siswa yang menurun. Nah, berdasarkan latar belakang masalah itulah saya menganggap bahwa masalah rendahnya motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran matematika ini harus segera diatasi dengan cara yang tepat dan terbaik. Nah, salah satu solusi yang saya ambil adalah dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan menambahkan alat peraga atau alat bantu pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa Dakon Matika FPB yang saya adopsi dari papan permainan tradisional Dakon atau congklak. Praktik baik ini penting sekali untuk dibagikan karena akan berdampak sangat positif yang besar dan luar biasa pada proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan praktik baik yang saya lakukan di sini, saya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Salah satunya yaitu Problem Based Learning, di mana anak-anak disajikan permasalahan yang mereka temukan sehari-hari di sekitarnya, untuk kemudian kita masukkan dan kita sajikan di dalam kelas dan kita selesaikan masalah itu dengan konsep materi yang akan kita sampaikan. Dengan menghadirkan media pembelajaran yang menarik, asyik, dan melibatkan keaktifan siswa dalam menggunakan media tersebut, membuat siswa menjadi lebih antusias mengikuti proses pembelajaran itu, dan aktivitas belajar siswa menjadi lebih meningkat lagi. Dengan demikian, maka tujuan pembelajaran dapat kita capai, dan pembelajaran menjadi tidak monoton. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik baik ini adalah dengan merancang perangkat pembelajaran yang sistematis sehingga tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan maksimal. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya tidak lupa untuk
memfasilitasi anak-anak, membimbing anak-anak, dan mengarahkan anak-anak untuk dapat menemukan konsep materi yang saya ajarkan di dalam kelas, sehingga anak-anak akan lebih mudah terarah dan memahami materi yang disampaikan. Pada praktik pembelajaran ini saya melibatkan beberapa pihak. Salah satunya yaitu tentunya ada siswa peserta didik di kelas 4A dengan jumlah siswa 25. Semuanya aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Pihak yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini sangat berperan penting dalam membantu saya untuk berkonsultasi terkait permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas untuk berdiskusi dan juga melakukan bimbingan mencari solusi terbaik. Pihak ketiga yang terlibat adalah rekan sejawat. Rekan sejawat di sini sangat berperan penting karena saya dapat berdiskusi dengan teman-teman di sekolah untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas. Dan juga pada saat proses pembelajaran berlangsung, rekan sejawat membantu saya dalam pengambilan video sehingga bisa terdokumentasi dengan baik untuk bisa saya jadikan refleksi nantinya. Banyak tantangan yang saya hadapi ketika akan melakukan praktek pembelajaran ini. Salah satunya yaitu proses pembelajaran yang akan saya laksanakan itu berlangsung siang hari, dikarenakan anak didik kami di kelas 4 mendapatkan jadwal masuk sekolah jam siang, sehingga proses pembelajaran berlangsung sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan ini membuat saya harus berkonsentrasi untuk menyiapkan kesiapan diri siswa mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua adalah kemampuan siswa yang heterogen, di mana latar belakang, kemampuan belajar, dan juga tipe belajar siswa-siswa kami di kelas 4 ini sangat heterogen. Sehingga saya harus cermat betul dalam menyikapi karakter, latar belakang, dan kemampuan serta kebutuhan masing-masing siswa saya agar mendapatkan pelayanan yang adil dan maksimal. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk bisa mengatasi tantangan yang saya hadapi di dalam praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, saya harus mencari banyak referensi dan kajian literatur supaya bisa memberikan dan menyajikan konsep pembelajaran yang menarik bagi anak-anak dengan kemampuan yang heterogen tadi, sehingga kami dapat bisa memfasilitasi kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing siswa kami yang berbeda-beda. Dampak positif dari aksi pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4A SD Negeri 011 Balikpapan Utara ini antara lain, siswa-siswi saya menjadi lebih mengenal terkait jenis-jenis permainan tradisional. Dan mereka lebih memahami bahwa permainan-permainan yang ada di sekitar mereka sebenarnya bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar untuk bisa membantu mereka memahami konsep materi yang ada di dalam kelas saat proses pembelajaran. Dampak yang kedua adalah anggapan yang berasal dari siswa sendiri terkait materi matematika yang sulit perlahan mulai terkikis. Anak-anak menjadi lebih menyukai muatan pelajaran matematika karena pelajaran tersebut disajikan secara apik, menarik, asyik, dan menyenangkan. Dampak positif yang berikutnya yaitu dapat memberikan referensi model pembelajaran atau proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas dengan menggunakan metode bermain sambil belajar dengan memanfaatkan berbagai macam jenis permainan sebagai salah satu media pembelajaran. Dampak yang berikutnya yaitu meningkatnya motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran matematika di sekolah dasar. Dampak positif berikutnya yaitu konsep pemahaman materi anak-anak terhadap materi pelajaran matematika menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah motivasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika menjadi lebih meningkat lagi. Anak-anak selalu antusias dalam kegiatan pembelajaran matematika yang kami sajikan di dalam kelas, dan mereka selalu aktif dalam mengikuti proses pembelajaran yang kami sajikan. Siswa yang sangat aktif dalam kegiatan diskusi di dalam kelompok ini menjadikan konsep pembelajaran yang lebih matang, bahwa mereka dapat menemukan sendiri dan mendiskusikan hasil pembelajaran ini dengan baik. Siswa sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Mereka sangat aktif dalam berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, dan juga mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup dengan rapi, tertib,
dan juga konsep materi yang kami sajikan dapat diterima dengan baik oleh para siswa. Sehingga proses pembelajaran yang dilakukan, yang terlaksana di kelas kami, sangat berjalan efektif. Tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan waktu dan durasi yang telah direncanakan. Tujuan pembelajaran yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah kami susun di awal. Respon dari orang-orang di sekitar saya terkait praktek pembelajaran yang saya lakukan diantaranya dari kepala sekolah. Ibu kepala sekolah sangat mendukung sekali praktek pembelajaran yang saya lakukan. Hal ini sangat membantu para siswa-siswi dalam mengatasi permasalahannya untuk bisa mengikis perlahan dan perlahan bahwa matematika bukan pelajaran yang menyusahkan. Respon yang berikutnya dari rekan sejawat. Rekan sejawat sangat senang dengan adanya praktek pembelajaran yang saya lakukan kemarin karena beliau menjadi terinspirasi, kemudian termotivasi untuk bisa berkreasi menyajikan proses pembelajaran yang menyenangkan juga terhadap anak-anak di kelasnya. Nah, respon yang terakhir adalah dari para peserta didik kami. Siswa-siswi kami di dalam kelas sangat antusias mengikuti proses pembelajaran yang kami sajikan. Mereka sangat senang mengikuti proses pembelajaran karena jarang mereka temui bahwa bisa belajar tetapi sambil bermain. Keberhasilan praktek pembelajaran yang saya lakukan ini tentu didukung oleh beberapa pihak. Salah satunya yaitu oleh dukungan kepala sekolah yang sangat mendukung penuh praktek pembelajaran yang saya lakukan dan mendukung penuh terkait perbaikan proses pembelajaran serta tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya. Rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang dimodifikasi dari berbagai macam jenis permainan tradisional ataupun jenis permainan yang lain yang ada di sekitar siswa untuk bisa disajikan kepada siswa-siswi di kelasnya. Dari kegiatan praktek pembelajaran yang saya lakukan, banyak sekali pembelajaran yang bisa saya petik bahwa dalam mengajar, mendidik, membimbing, dan mengarahkan siswa-siswa di dalam kelas harus menggunakan perencanaan yang matang sehingga pada saat kita tampilkan, kita sampaikan materi di dalam kelas, materi itu, penyampaian itu dapat dilakukan dengan baik dan maksimal dan aktivitas serta keterlibatan siswa di dalam kelas menjadi lebih maksimal pula. Sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan kita harus konsisten bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus sesuai dengan perencanaan. Selain itu juga kita harus bisa menyajikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, di mana di usia anak sekolah dasar mereka sedang asik-asiknya untuk bermain, sehingga bagaimana kita sebagai seorang pendidik menyajikan proses pembelajaran di dalam kelas dengan cara bermain, tetapi sambil demikian cerita praktik baik yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi sahabat guru di seluruh Indonesia dalam penyajian proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan bagi putra-putri Bapak Ibu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mencermati teks bacaan, ya. Permainan yang baru saja kalian baca dan kalian amati gambarnya di situ, apakah kalian pernah melakukan permainan itu sebelumnya? Pernah. Jadi hari ini Bu Desi akan memanfaatkan yang namanya papan permainan tradisional congklak atau dakon untuk kita belajar materi hari ini, yaitu materi matematika. Setuju? Setuju. Iya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kita bisa menggunakan papan permainan dakon atau congklak ini yang kemudian Bu Desi modifikasi menjadi permainan dakon matika, FPB, dan KPK. Materi ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik apa yang Bu Desi sampaikan, karena banyak sekali kejadian yang kalian alami yang akan memanfaatkan materi kita hari ini. Seperti tadi, Bu Desi berangkat ke sekolah, ya, lewat tukang buah. Buahnya sudah sekali di sana. Tertarik dong? Itulah belinya. Nah, karena Bu Desi tertarik melihat buah-buah itu, akhirnya Bu Desi membeli satu jenis buah yang sepertinya kalian juga suka. Nah, ini dia. Jadi ini steril ya, sudah boleh dicuci, boleh dimasukkan plastik supaya pada saat kita pakai untuk pembelajaran tidak kotor. Bu Desi punya 6 buah anggur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habibi tolong bagikan ke teman. Mau berapa orang yang Habibi bagi? 1, sini. Jangan dibagi. Tanpa sisa. Syaratnya membaginya tanpa sisa ya. Pastikan tapi tanpa sisa. Jadi dapat berapa? Dapat 6. Oke. Dari 6 anggur yang dibagikan oleh Habibi dibagi ke 1 orang teman, hasilnya berapa? 6. Oke, anak-anak, ini adalah kalimat matematika dari apa yang dilakukan oleh Habibi. 2 orang katanya. Tambah 1. 1 orang dapat berapa? 1 orang dapat berapa? 3. Ada 6 buah anggur dibagi ke 2 orang teman, masing-masing dapatnya 3. Oke, kembali ke tempat. 3. Sisa dapat berapa masing-masing? 2. Apa yang terjadi Habibi? Kenapa itu? Oh, tidak habis. Tadi Habibi membagikan dapat berapa masing-masing anak? 1. Dapat Habibi sisa berapa? Ternyata 6 dibagi berapa teman? 4. Dapatnya berapa? 1, tapi sisa berapa? 2. 5 katanya. Perempuan maju. 5. Cepat 1. Nah, anak-anak, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita punya barang, punya sesuatu, ingin dibagi ke teman, ya atau tidak? Iya. Konsep membagi itu harus adil, jumlahnya harus sama, ya. Jadi 1, 2, 3, dan 6 inilah yang disebut dengan faktor. Nah, siapa sekarang yang bisa membantu Bu Desi untuk menyimpulkan apa sih itu pengertiannya faktor? Ya. Bilangan yang dapat membagi habis. Betul? Betul. Ternyata faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi
dari 6 berapa saja? 6 bisa membagi 1. Sekarang 4. 4 bisa membagi berapa saja? 4. Sehingga dapat kita simpulkan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 6 dan 4 berapa? 2. Hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Bu Desi akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya. Tepuk satu. Ya. Ya. Bagi ke dalam 5 kelompok, masing-masing kelompok isinya 5 orang anak. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan beri nama kelompok kalian. Kemudian tulis dalam selembar kertas, taruh di atas meja nama kelompoknya. Oke, ya. Oke, kelompok sini namanya apa? Burung enggang, boleh. Kelompok sini nama kelompoknya Bu Ceroligai. Bu Desi akan bagikan untuk proses berpikir mengerjakan tugasnya ya. Silakan. Kedua kelompoknya maju ke depan. Bawa keluar. Jadi kita sudah melakukan diskusi kelompok terkait faktor bilangan, mencari faktor-faktor bilangan. Desi akan melakukan evaluasi terkait materi yang kita pelajari hari ini. Siap ya? Setelah Bu Desi minta tolong dituliskan ke dalam jurnal refleksi yang Bu Desi bagikan. Hanya 2 atau 3 pertanyaan. Jawab singkat saja. Ayo kawan bersama, mari hitung RPP. Ayo hitung faktornya, melangkah buru-buru. Materi anak-anak. Setelah ini kita akan membahas lagi mata pelajaran matematika tentang kelipatan, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukira, Kepala SD Negeri 011 Balikpapan Utara, mendukung dan mengapresiasi sepenuhnya aksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru kami, Desti Triastuti, yang saat ini sedang mengikuti program PPG dalam jabatan di Universitas Mula Warman tahun 2022. Terkait praktek pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah kami, memang benar, salah satu dampak pandemi COVID-19 di bidang pendidikan yang terjadi di sekolah kami adalah menurunnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Sehingga hal ini dianggap penting dan perlu untuk dilakukan pencarian solusi terbaik. Salah satunya yaitu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memanfaatkan media pembelajaran yang interaktif seperti yang telah dilaksanakan oleh Ibu Desti Triastuti yang saat ini mengajar di kelas 4.
dengan mengangkat konsep pengenalan permainan tradisional. Beliau berupaya untuk memodifikasi permainan tersebut ke dalam pembelajaran dengan menjadikannya sebuah papan dakonmatika, materi FPB dan KPK. Hal ini tentunya menjadi praktek baik yang bisa kita bagikan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah kami maupun bagi rekan-rekan guru dari sekolah lain, karena dapat menjadi kegiatan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Karena siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa diajak bermain tapi sambil belajar. Semoga hal ini terus berjalan secara konsisten dan berkelanjutan untuk perbaikan pendidikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyitna, guru SD Negeri 011 Balikpapan Utara, menyambut baik program kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa PPG di sekolah kami, yang mana salah satu mahasiswa yang melakukan praktek baik di sekolah kami melakukan sebuah inovasi yang sangat luar biasa, yang selama ini matematika menjadi pelajaran yang sangat ditakutkan oleh siswa-siswa, ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan ini adalah sebuah inovasi yang perlu kita apresiasi bersama dan perlu kita segera tingkatkan dan kita laksanakan di kelas-kelas yang ada di SD Negeri 011 Balikpapan Utara. Untuk itu, saya sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Desti Triastuti selaku mahasiswa PPG yang melaksanakan praktek baik di SD Negeri 011 Balikpapan Utara. Terima kasih. Halo, nama saya Yasmin. Kemarin saya sudah belajar pelajaran FPB. Pelajarannya asik dan menyenangkan. Karena kemarin belajarnya sambil bermain.